Ya, justru permasalahannya itu kan bukan dari Dede dan Hype saja ya, atau Liga Akbar saja, tetapi kan itu ada rentetan fakta-fakta yang lain sehingga mendapat suatu kesimpulan ya. Dan kan ada persesuaian dari kesaksian. Dede sekarang mencabut, Liga Akbar mencabut. Itu harus dibuktikan, diverifikasi. Harusnya ya dia harus diproses hukum dulu, dan di proses hukum mendapatkan keputusan yang inkrah, yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa benar telah terjadi itu peristiwa itu, bahwa dia diarahkan dan Rudiana diproses, itu baru bisa menjadi novum. Tadinya ngomong begini, sekarang ngomong gitu, dan belum dikonfirmasi, belum di proof ya, belum dibuktikan secara hukum, kan asal ngomong aja. Sekarang kalau dibuktikan dan dia masuk dalam tahanan, Rudiana sama-sama masuk tahanan ya, itu terus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengatakan demikian sesuai apa dengan keterangannya, oke. Dan itu baru jadi novum, bukan omongan dia jadi novum, nggak bisa, karena keterangan itu sudah pernah di persidangan. Jadi tidak segampang itu, tadinya ngomong A terus nanti bilang ngomong B. Tapi kemudian ketika mereka mencabut keterangan itu nggak bisa mencabut demikian. Tapi nggak mereka ada. Siap dengan konsekuensinya, Bu Elsa. Apa? Siap dengan konsekuensinya. Nggak perlu ngomong begitu. Harus proses dulu baru bisa dijadiin barang bukti sebagai novum di persidangan PK. Karena pernyataan dia harus dibuktikan dalam putusan. Dalam putusan itu mengatakan misal benar Dede ternyata diarahkan, terus Rudiana dihukum, baru novumnya itu baru dijadikan PK, novum di PK ini kan prematur. Karena itu kata-kata yang tidak punya legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya putusan yang mendukung keterangan Dede Liga Akbar. Betul. Tidak bisa kalau disampaikan dengan hanya omongan ya. Tapi inilah forumnya itu yaitu di depan sidang, kemudian di bawah sumpah, kemudian saling bersesuaian apa tidak, didukung alat bukti lain apa tidak, keterangan yang disampaikan di depan sidang ini resmi ini. Nah kalau itu sudah terpenuhi semua, maka kita serahkan majelis hakim PK, bukan yang sekarang, bukan yang memimpin sidang ini, yaitu Hakim Agung yang akan memutusnya gimana nanti. Yang penting dia bersesuaian, didukung oleh lain kan. Yang tadi yang sudah disebut Liga Akbar dan sebagainya, karena mereka tentang cerita melihat kejadian ternyata tidak melihat, itu bersesuaian. Nah, Adi Aryadi melihat kejadian kecelakaan, bukan kejadian pembunuhan ya. Kejadian pembunuhan itu udah ditolak itu. Nah, sekarang dia harus didukung dengan saksi yang lain. Nah, nantinya tentunya keterangan daripada siapa yang disebut tadi, Liga Akbar, terus Dede, terus siapa namanya, Pak Rudiana, kalau dia memberikan keterangan juga ya, siapa tahu. Tapi kalau tidak ya, Liga Akbar, Dede, kemudian tambah saksi-saksi fakta lain, seperti yang rumahnya dekat dengan lapangan, yang katanya merupakan tempat terjadinya peristiwa, yang katanya dia tidak pernah, ketua RW kalau nggak salah ya, ketua RW lama. Kemudian yang lain-lain yang diperiksa itu saling bersesuaian apa tidak, kemudian didukung dengan alat bukti lain apa tidak. Itu untuk satu peristiwa yang mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan. Yang di sini untuk mengatakan bahwa peristiwa itu kecelakaan. Tapi benar kata Bu Elsa tadi, harus disampaikan di depan sidang seperti ini, di bawah sumpah, nantinya harus diputuskan dalam putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilannya belum. Kita harus tahu proses pengajuan PK. Yang mengajukan permohonan PK adalah 6 terpidana. Jadi beban pembuktian kepada si terpidana ini untuk membuktikan. Jadi
klien saya tidak perlu membuktikan apapun. Waktu pemeriksaan kasusnya Peggy Setiawan, Dede dan Aep pernah di BAP di Polres Karawang. Keterangannya Dede masih seperti yang dulu. Padahal sudah tidak ada, udah lama kan, Ini waktu kasus Peggy bulan Mei, Setiawan ya? iya, bulan Mei 2024, dan jauh nggak ada istilahnya Rudiana pada saat itu. Mereka bebas dan tetap keterangannya sama. Novum yang keluar sekarang ini, novum terkait dengan kesaksian ini memojokkan Rudiana apa tidak. Saya tidak memberi vonis ya. Tapi mari kita lihat, dan itu sudah ada di tangan daripada tim sos semua. Kesaksian Rudiana, yang mana Rudiana tidak pernah melihat peristiwa itu. Kesaksian Rudiana ini adalah mengatakan bahwa itu dibunuh. Dibunuh itu dari mana dia tahu? Taunya cerita Aep sama Dede bahwa dia melihat adanya iring-iringan atau kejar-kejaran motor, lempar-lemparan. Siapa yang kena lempar, siapa yang melempar, di mana dilempar dan sebagainya. Rudiana sama sekali tidak melihat, kan? Dia kan hanya katanya, berdasarkan katanya ini, itu kalau dalam ilmu pembuktian namanya de audito. Nah, silakan, inilah yang akan menjadi penilaian terhadap novum. Seberapa kuat keterangan Rudiana. Tinggal Rudiana dia dapat cerita dari Aep. Nah, tinggal bagaimana Aep ini ketemu apa tidak. Kalau seandainya Aepnya ketemu, ternyata Aepnya ngaku bahwa iya, itu dia pun tidak melihat gitu, hanya berdasarkan ilusinya dia, kemudian dia ceritakan, dia arahkan kepada Dede yang sekarang sudah mencabut. Aep juga ternyata terbukti tidak benar, berarti Rudiana tidak benar juga. Kasus yang diproses ini belum dalam proses, belum ada penetapan siapa yang tersangka. Jadi pengajuan dari Dede Lingga ke sebagai novum PK itu prematur karena belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang itu. Yang menjadi novum itu bukan keterangannya Dede, tapi putusan. Jadi ini prematur. Dan kemudian soal Bareskrim memeriksa, saya mendampingi Dede di Polda Jabar. Itu Bareskrim memeriksa. Saya tahu waktu itu bareng-bareng sama Sudirman. Sudirman juga diperiksa. Kemudian Rudiana juga diperiksa di Bareskrim. Tapi tidak saya dampingi. Kemudian beberapa saksi-saksi lain, terpidana dan pejabat-pejabat polisi yang terdahulu itu juga diperiksa. Oke, sampai di situ dulu. Tapi hasilnya kita sama-sama belum tahu. Oke, Pak Susno. Pertama, kita tidak boleh mencampur adukan ya. Kita sekarang berbicara masalah PK. Yang PK sekarang, kesaksian baru terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang sama sekali mereka belum pernah diperiksa, diangkat. Yang kedua, terkait dengan bagaimana proses pidana dulu, kekeliruan daripada hakim. Kan ada banyak saksi di sini yang mereka tidak didampingi oleh pengacara atau advokat pada saat pemeriksaan awal. Ada kegiatan orang yang tidak disumpah, berita acaranya dan sebagainya. Nah, itu dikaitkan dengan bukti-bukti semua. Ada alat bukti yang tidak dipakai gitu. Nah, dari situ terkait dengan penyiksaan, terkait dengan kesaksian palsu, prosesnya bukan di Polda Jawa Barat, tapi di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Bareskrim. Pelapornya siapa? Pelapornya adalah pelapor PH 6 terpidana, ditambah lagi dengan PH-nya si Sakatata. Nah, itu prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa memberikan komentar sama dengan Bu Elsa karena ini sedang berjalan. Nah, sebabnya kalau misalnya Rudiana langsung dicopot seperti Sambo dulu ya, kemudian langsung dikenakan dicopot dari jabatan, apalagi sampai misalnya dilakukan penahanan dan sebagainya.
Maka sidang PK ini sama dengan berarti kan sudah diakui gitu. Jadi oke lah, biarlah dia berproses, karena orang kan tahu oh prosesnya begini, terbuka, kemudian medianya menayangkan ke seluruh masyarakat. Jadi sedikit mungkin dibuat celah, kelemahan bahwa oh ini rekayasa, wah ini karena sekarang isu yang beredar ini perkara ini kan rekayasa kan, oh rekayasa ini rekayasa itu. Nah nantinya kita harap putusan hakim PK ini seadil-adilnya untuk standar dunia. Jika kemudian Ibtu Rudiana dipanggil untuk hadir di dalam persidangan, apakah bersedia? Itu nggak ada hukum acaranya. Dalam artian? Tidak ada hukum acaranya dalam arti siapa yang memanggil dia? Hakim. Majelis hakim? Nggak bisa. Hakim ini hanya menerima pembuktian dari. Bukankah hakim punya wewenang untuk memanggil Tidak, ini seseorang yang di luar? ini bukan persidangan kayak tingkat pertama. Oke. Tidak seperti itu pemikirannya. Ini kan gaya-gayanya kayak sidang tingkat pertama. Jadi dia hanya membuktikan, dia mengajukan novum, ini novum. Hakim cuma menerima dan memberikan kesimpulan dan diserahkan kepada hakim di Mahkamah Agung. Nanti hakim PK lah yang memberi keputusan. Jadi hakim ini cuma menerima seperti admin gitu loh. Jadi mereka mengajukan novum, pembuktian, saksi-saksi, ahli dan semuanya. Kemudian siapa jaksa memberikan pendapat, melakukan bantahan. Saya kan juga nonton ya, membawa bantahan. Jadi kepentingan dari Rudiana sudah diwakili oleh jaksa gitu loh. Jadi siapa yang akan memanggil? Nggak mungkin, karena ini bukan persidangan awal. Saya ini udah 67 tahun, 40 tahun saya bersidang masalah PK-PK ini. Dan itu ada hukum acaranya, saya nggak main-main maksudnya. Jadi nggak bisa, yang bisa memanggil misalnya dalam berkas perkara ada nama ini, kemudian hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil yang dalam berkas. Sekarang kan berkas perkara itu udah selesai karena udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi yang mengajukan bukti adalah pemohon. Nah, jaksa melakukan tanggapan apakah membantah atau menerima dan membuat satu kontra memori PK. Sudah itu diterima oleh hakim. Hakim yang sekarang ini tidak punya kewenangan apa-apa, hanya menerima. Kalau Ibtu Rudiana mengajukan diri, ngapain? Bukankah klien Anda juga ingin kasus ini terang benderang? Nggak perlu kita. Semuanya mencari keadilan, Bu. Ya, bukan soal gitu, bukan soal itu ya. Tentu. Kita harus ada hukum acaranya. Itu kan lucu sekali, tiba-tiba datang Rudiana kayak orang gila. Apain kamu? Apakah kamu diajukan oleh pemohon? Ini semuanya pembebanan. Kalau kemudian itu membantu persidangan? Tidak perlu, karena sudah ada jaksa. Oke, baik. Tidak perlu, karena jaksa itulah menentukan apakah dia mau membawa. Jadi ini sukarela membawanya. Oke, baik. Bukan hakim tidak bisa memerintah untuk memanggil misalnya saksinya pemohon PK, saksinya termohon PK. Enggak. Baik. Dia hanya menerima aja. Oke, hanya menerima. Oke. Saya berandai-andai, kepala ini andai-andai ya Bu Irsa ya. Saya akan minta dia hadir. Kalau saya PH. Kalau saya Ibtu Rudiana ya. Ini berandai-andai ya. Maaf Pak Rudiana ya. Saya justru yang akan mengajukan minta kepada PH-nya tolong deh saya hadir. Ngapain takut kan tidak bersalah kan ceritanya. Pak Rudiana ini dalam posisi sekarang ini kan seseorang itu sebelum ditentukan bersalah dia kan tidak bersalah kan. Ya bagus saja ini forum untuk klarifikasi. Karena apa, banyak sekali tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Rudiana yang beredar di media sosial. Mudah-mudahan itu tidak benar ya, itu harapan saya tidak benar ya, karena dia polisi, saya juga polisi ya. Kan dituduh merekayasa perkara, dituduh membuat laporan palsu, dituduh lagi yang lebih parah lagi menyiksa ya. Kan berat sekali itu. Nah ini kesempatan untuk di-clear di depan pengadilan, tapi hadir apa tidak, mau apa tidak kan tergantung Pak Rudiana.